pujian ini. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Namanya dahsyat, layak disembah. Gereja selama sepekan dalam bentuk video. Shalom Jemaat Tuhan. Hari Jumat 15 September 2023 diadakan konser di rumah saudara Fransu Devi pada pukul 18.30. Dengan mengikuti komsel, kita dapat bersama-sama memperdalam pemahaman kita tentang firman Tuhan dan juga saling mendukung dalam iman kita. Mari bergabung bersama-sama dalam komsel dan bersama-sama memperkuat iman kita. Ibadah Raya Minggu 17 September 2023 dilayani oleh Pendeta Vincent Hilliard dari Gereja GBI Fatmawati dan Perjamuan Kudus dipimpin oleh Bapak Gembala Pendeta Junianto Naibaho. Dan juga ibadah sekolah minggu pada pukul 10. Kemudian pujian dan penyembahan akan diiringi oleh Archite Langopolis. Mari ajak keluarga, kerabat dan teman Anda supaya semakin banyak jiwa mengalami kuasa Allah. GB Live tidak mengedarkan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah, ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Demikianlah informasi kegiatan gereja selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari, kita siapkan hati kita untuk menerima kabar baik tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kasih karunia-Mu yang sempurna bersama kami.
kiranya kasih-Mu tak terukur Tuhan. Namun kami bersyukur kami dapat mengalami kasih. Penuhi hati kami Tuhan yang rindu menyembah Engkau. Berikan hati kami yang penuh rasa syukur Tuhan sebab kebaikan.
Kami bawa hidup kami ke dalam kealtarmu Bapa. Kami rindu Engkau pakai Tuhan sebagai alat kerajaan. Biar hidup kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami menjalani hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada yang pernah sama lagi ketika kami berjumpa dengan pribadi Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang letih lesu akan mendapatkan kelegaan. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa firman-Mu, janji-Mu adalah ya dan amin. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang ada di tengah-tengah kami.
Berbicaralah kepada setiap kami Bapa. Engkau yang jamah kami, Engkau yang sentuh kami, Engkau yang hibur kami, Engkau yang pulihkan setiap kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Juga ibadah sekolah minggu kami percaya Engkau Allah yang melawat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kita yang siap dengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara, shalom. Haleluya, haleluya. Pertama-tama saya mau ucapkan saudara yang berulang tahun di bulan September, selamat ulang tahun. Ya, yang juga ulang tahun pernikahan, happy anniversary. Saya dengar Pak Budi ya sama Bu Ita ya. Selamat ulang tahun pernikahan. Haleluya. Saudara sudah siap dengar firman Tuhan? Amin. Minggu depan saudara kita pujian penyembahan akan dilayani oleh tim Fatmawati ya saudara, dan dilayani oleh pendeta Vincent. Jadi saudara, saya harapkan saudara bisa datang lebih awal ya, karena dari mereka juga datang cukup banyak saudara. Untuk personilnya ada 10 orang ya, dengan hamba Tuhannya jadi 11. Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 16. Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang 1 sampai 16. Kalau saudara sudah ketemu, saya mau ajak kita bangkit berdiri. Kita baca berganti-gantian ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 16. Saya akan baca ayat yang ganjil. Jemaat sekalian baca ayat yang genap. Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 16. Yang sudah ketemu kita bangkit berdiri. Saya akan baca dari ayat yang ganjil terlebih dahulu. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Saudara, tahu istrinya yang memang sebagian dari hasil penjualan itu dengan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu telah perpunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa kau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Kau kan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengamati mayat itu, mengusungnya keluar dari penghubungnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah padaku, dengan harga sekian tanah yang kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan kaki Petrus. Berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar, saudara. Lalu rebahlah perempuan itu ketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ayat 12, saudara. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan juga di antara orang banyak. Semua orang percaya telah berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang dekat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang dalam berjalan. Dan mereka semua disembuhkan. Amin. Silakan duduk, saudara. Haleluya. 16 ayat yang saudara dan saya baru saja baca masih di dalam konteks tema berjalan dalam kuasa Allah. Katakan bersama saya, berjalan dalam kuasa Allah.
Kerinduan saya, saudara dan saya, kita sama-sama hari demi hari terus berjalan di dalam kuasa Allah. Ayat yang saudara baca tadi, kisah yang terkenal tentang bagaimana ada dua orang, saudara, sepasang suami istri namanya Ananias dan Safira. Ketika mereka mencobai Tuhan, ketika mereka menipu Tuhan dalam hal penjualan sebidang tanah. Kita sama-sama tahu kisahnya bahwa mereka dari hasil penipuan itu mereka dihukum, ya, mereka mendapatkan hukuman dan mereka mati, saudara. Di tengah-tengah jemaat mereka mati. Dan di ayat yang ke-11 dari Kisah Rasul 5 tadi dikatakan, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Tentu kalau itu juga terjadi di tengah-tengah kita, itu akan menyebabkan kita semua juga menjadi panik mungkin, saudara, takut juga mungkin. Tetapi yang kita mau pelajari pada pagi hari ini adalah bagaimana supaya kita bisa hidup berjalan di dalam kuasa Allah. Sehingga ketika dari ayat 11 itu, saudara, dilanjutkan ke ayat-ayat selanjutnya, maka terjadi begitu banyak sesuai judul perikop di Alkitab itu, saudara, yaitu tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Di dalam bahasa Inggris, dua versi saya ambil, saudara, terutama dari Kisah Rasul 5 ayat ke-11. Apa maksudnya ketakutanlah mereka semua? Di dalam bahasa Inggris Amplified Bible Version, saya bacakan buat saudara, Kisah Rasul 5 ayat 11. And great fear and awe, grip the whole church. Jadi ketakutan yang besar, and awe itu apa? Kekaguman, saudara. Keheranan, saudara, mencengkram seluruh jemaat gereja. And all who heard about these things. Dan semua orang yang mendengar kisah tersebut. Di dalam Amplified Bible Version, saudara, dikatakan ketakutan yang besar dan juga keheranan atau kekaguman. Tetapi di dalam bahasa Inggris The Message yang bagian bawah, yang saudara bisa lihat di layar, dikatakan by this time the whole church, and in fact everyone who heard of these things, had a healthy respect for God. Jadi ketakutan di dalam bahasa Indonesia itu, di dalam terjemahan bahasa Inggris The Message itu dikatakan healthy respect, yaitu apa? Rasa hormat yang sehat. Jadi ketakutan di sini itu berbeda dengan fobia. Ketakutan di sini bukan berarti seperti orang takut sama pembunuh atau mungkin takut sama teror dan lain sebagainya. Tetapi ketakutan yang Tuhan maksudkan di Kisah Rasul 5 ayat 11 itu terkait dengan kekaguman, itu terkait dengan hormat, rasa hormat yang sehat. Dan ternyata, saudara, efek dari takut akan Allah ini ada 5 yang saudara tadi baca dari ayat 12 sampai 16. Efek takut akan Tuhan yang pertama terjadi di gereja itu tanda dan mujizat. Tentu kita semua ingin menikmati tanda dan mujizat itu, saudara. Apa sih maksudnya tanda dan mujizat? Tanda dan mujizat bukan hanya orang sakit disembuhkan, saudara. Atau mungkin saudara yang ketakutan, saudara bisa dilepaskan dari ketakutan. Tetapi tanda dan mujizat ini juga bisa terjadi di dalam bisnis saudara, bisa terjadi di dalam karir saudara, bisa terjadi bahkan di dalam rumah tangga saudara. Tadi pagi saya baca saat teduh, saudara, lalu Tuhan ingatkan saya tentang 3 kisah yang sama-sama kisah ini punya kesamaan, yaitu janda. Saudara, ada 3 janda yang disebut di Alkitab dan menjadi terkenal. Yang pertama adalah janda di Sarfat. Kalau saudara pernah tahu, ya, janda di Sarfat. Janda di Sarfat ini kisahnya tentang apa? Bahwa Tuhan bilang sama seorang nabi, yaitu Nabi Elia. Tuhan bilang apa? Kamu pergi ke janda di Sarfat, dan janda di Sarfat itu akan kasih kamu makan, saudara. Nah, lalu Elia datang ke rumah janda tersebut, saudara. Lalu Elia tanya, ya kan, kamu lagi ngapain? Oh, nih, ya saya lagi bakar kayu, katanya gitu. Oh, coba dong bikinin saya dulu roti. Tolong bikinkan saya dulu roti, saya mau makan. Tetapi janda itu bilang apa? Hai Nabi, tahu nggak, saya ini lagi mau bakar kayu buat apa? Karena di tempat saya punya tempat tepung ini, ya, ini tinggal sisa sedikit. Dengan juga tempat minyak saya, minyaknya sisa sedikit. Bahwa dengan tepung yang sedikit, dengan minyak yang sedikit ini adalah untuk saya dan anak saya makan. Lalu sesudah itu kami
mati. Nah, tetapi Elia berkata, bikinin saya dulu sepotong roti bundar supaya saya makan. Artinya janda ini disuruh apa saudara? Disuruh menabur. Katakan bersama saya, menabur. Kalau saudara dan saya berjalan di dalam kuasa Allah, tentu lawannya saudara, oposisinya adalah kuasa manusia, kuasa dunia, kuasa pikiran, yang seringkali saya sebut sebagai logika. Katakan bersama saya, logika. Tentu secara logika saya yakin Elia gak tega. Saya gak akan datang ke rumah saudara, lalu saya lihat di meja makan saudara tinggal sisa 1 tahu, 1 tempe sama sepiring nasi. Lalu saudara punya anak 3, lalu saya bilang, boleh gak saya makan makanan itu? Tentu saya gak akan setega itu saudara. Tapi karena Elia diperintahkan Tuhan bahwa kamu pergi ke janda di Sarfat, janda itu akan kasih kamu makan. Saya yakin mungkin secara logika Elia, mungkin Elia berpikir, gak salah, Tuhan suruh saya pergi ke rumah seorang janda yang dimana secara sumber dayanya, secara bahan baku yang ada itu gak cukup. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang punya tanda dan mujizat. Yang mau hidup dalam tanda dan mujizat, angkat tangan kanannya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Kita tahu kisahnya karena Tuhan melalui Elia, Tuhan bilang begini sama si janda itu, kalau kamu kasih saya makan, maka minyak yang ada di buli-buli itu gak akan habis. Maka tepung yang ada di tempat itu juga gak akan habis sampai musim hujan tiba, karena pada saat itu 3,5 tahun gak ada hujan saudara. Singkat cerita, janda itu bikinin roti, bikinin makanan buat Elia, dan selagi Elia makan, betul saudara, minyaknya gak habis-habis, tepungnya gak habis-habis. Bahwa ternyata dengan kuasa Allah, dengan yang sedikit yang saudara punya, mungkin itu sisa terakhir, tapi kalau ada kuasa Allah, saudara akan terjadi kelimpahan saudara. Karena kalau pakai kuasa manusia saudara, nggak akan mungkin. Makanya karena terjadi tanda dan mujizat saudara, bisa terjadi yang namanya kekaguman, healthy respect for God saudara. Lalu janda yang kedua, janda yang di mana saudara? Yaitu perempuan Sunem. Perempuan Sunem. Bahwa perempuan ini saudara nggak punya anak. Datang ke Elisa, nah kali ini muridnya saudara, ya. Datang ke Elisa, berdoa supaya punya anak. Punya anak saudara. Anaknya tiba-tiba sakit kepala, saudara nggak tahu yang menyebabkan dia sakit kepala apa. Sampai akhirnya anaknya itu tidur di pangkuan ibunya dan anaknya mati. Lalu si perempuan janda ini perempuan ini datang saudara, perempuan Sunem ini kepada Elisa, lalu bilang, gimana? Saya nggak punya anak, dikasih anak, udah punya anak mati. Pernah ke saudara juga dalam itu begitu, saudara minta sama Tuhan, lalu Tuhan kasih sesuatu yang saudara minta, tetapi yang saudara minta itu akhirnya berakhir buruk. Sehingga di dalam hati saudara berpikir, loh, kalau memang begitu ngapain dari awal Tuhan kasih? Tapi singkat cerita saudara, Elisa datang, lalu dia berdoa kepada Tuhan dan anak itu bangkit saudara. Karena berjalan di dalam kuasa Allah. Yang ketiga, janda yang satunya lagi siapa saudara? Yang ketiga adalah waktu Yesus di bait Allah. Lalu dia melihat ada seorang janda yang memberikan persembahan hanya berapa? 2 peser. Alkitab katakan 2 peser. 2 peser itu berapa saudara? 1 koin, 1 uang. Lalu Tuhan berkata apa kepada murid-murid? Bahwa janda tersebut memberikan persembahan dari apa? Dari seluruh yang dia punya. Karena memang sisa 1 duit saudara. Dari kisah 3 janda ini, Tuhan titip pesan kepada setiap janda yang ada di GB Live, bahwa kalau kau berjalan dalam kuasa Allah, engkau gak akan pernah kekurangan. Amin. Kalau kau berjalan dalam kuasa Allah, engkau akan berjalan dalam tanda dan mujizat. Amin saudara. Efek takut akan Tuhan yang kedua, terjadi persekutuan yang erat saudara di antara jemaat. Terjadi unity. Dan saya berdoa persekutuan yang erat, kesatuan ini saudara bukan hanya di gereja, tapi juga ada di rumah saudara. Amin. Saya mau tanya sekali lagi, coba siapa yang mau hidupnya diberkati, angkat tangan kanan. Oh ya, pasti semua mau diberkati saudara. Saya tanya sekali lagi, siapa yang akhir tahun ini pengen lebih cuan daripada tahun lalu?
Pastilah semua pengen lebih cuan, pengen lebih diberkati, saudara. Tapi Mazmur 133 katakan apa, saudara? Bahwa, coba kita buka dulu deh. Mazmur 133. Mazmur 133. Kita baca dulu, saudara. Saudara yang mau hidupnya lebih diberkati, bilang begini, saudara. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Katakan bersama saya, rukun. Rukun tuh dalam bahasa lainnya apa, saudara? Kompak, unity, bersatu. Nah, saudara yang hidupnya rukun, saudara yang hidupnya bersatu, maka apa? Di ayat yang paling terakhir dibilang apa? Sebab kesanalah Tuhan apa? Memerintahkan berkat. Jadi bapak-bapak, mari hidup berdamai dengan istrimu. Mari ibu-ibu hidup berdamai dengan suamimu. Mari orang tua hidup berdamai dengan anak-anakmu. Mari satu keluarga semuanya rukun-rukun. Amin, saudara. Amin. Karena kalau saudara rukun, apapun yang saudara pegang kerjakan, saudara nggak usah doakan. Tuhan memerintahkan berkat. Amin. Makanya terjadi persekutuan yang erat. Efek takut akan Tuhan juga Alkitab katakan bahwa jemaat Tuhan saat itu dihormati oleh sesama, saudara. Dan yang keempat yang luar biasa adalah terjadi penuaian jiwa-jiwa untuk Kristus, saudara. Banyak orang-orang yang bertobat. Bahkan yang terakhir yang luar biasa, saudara, ada urapan yang menular. Apa maksudnya urapan yang menular? Saudara tadi baca di ayat yang terakhir. Bahkan orang-orang sakit ditaruh di pinggir jalan. Supaya apa? Supaya ketika rasul-rasul lewat, bahkan bayangan Petrus pun memberikan kesembuhan, saudara. Kan luar biasa. Kalau tiba-tiba Bu Joyce lewat, orang disembuhin, saudara. Amin. Pak Budi lewat, ya kan? Lagi garuk kepala, ubannya jatuh dengan uban Pak Budi. Orang disembuhkan. Di kisah para rasul, bahkan saking gak sempatnya rasul-rasul doa pergi jauh-jauh, saudara. Tahu mereka kirim apa? Mereka kirim sapu tangannya, saudara. Sapu tangannya didoain, kasih kirim ke kota sana. Lalu di kota sana, saudara, dengan sapu tangan itu ditaruh ke orang-orang sakit. Orang sakit disembuhkan, saudara. Saya rindu kita semua bisa berjalan dalam kuasa Allah, saudara. Kehadiran saudara bawa sukacita. Kehadiran saudara bawa berkat, saudara. Tetapi kenapa banyak orang gak takut akan Tuhan? Kalau saudara dan saya mau berjalan dalam kuasa Allah, gak ada jalan lain. Saudara harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Saudara harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Katakan bersama saya, takut akan Tuhan. Ada seorang penulis, saudara, namanya Michael Reeves. Di dalam bukunya Rejoice and Tremble, dia menulis bahwa budaya kita sangat mengkhawatirkan. Dari Twitter hingga televisi, kita mengkhawatirkan terorisme global, cuaca ekstrim, pandemi, dan kekacauan politik. Meskipun kita lebih sejahtera dan aman, meskipun kita memiliki keamanan lebih dibandingkan masyarakat manapun dalam sejarah, kita terus mencari cara untuk menghilangkan rasa takut kita. Dan hal ini gak mengherankan ketika budaya Anda bersifat hedonistik. Apa tuh hedonistik? Semua mau tampil, siapa yang lebih kaya, siapa yang mau lebih keren, siapa yang mau lebih, pokoknya lebih daripada orang-orang yang lain. Maka kalau kita hidup dalam budaya itu, agama kita bersifat terapeutik. Apa tuh maksudnya terapeutik? Saudara ke gereja cuma mau, yang penting gue merasa lebih baik. Saudara, gereja bukan tempat untuk saudara merasa lebih baik. Gereja tempat di mana saudara disadarkan saudara harus hidup takut akan Tuhan. Gereja tempat di mana saudara hidup dalam pertobatan. Amin. Saudara, gereja adalah tempat di mana saudara diajarkan untuk hidup dalam kekudusan. Dan kalau kita hidup hedonistik, agama hanya bersifat terapeutik, tujuan kita adalah perasaan sejahtera pribadi. Rasa takut akan menjadi sakit kepala yang selalu ada menurut Michael Reeves. Gak bisa hilang. Bahkan Billy Graham di dalam satu seminar namanya TED Talks di satu kota di Amerika, saudara. Billy Graham di usianya saat itu yang udah 90-an, dia berkata, kecanggihan teknologi, kita ada artificial intelligence, ada begitu banyak perusahaan canggih-canggih sekarang, bahkan robot nanti akan punya perasaan dan sebagainya. Tetap saja dengan kecanggihan dan kemodernan zaman tidak bisa menghilangkan satu hal ini, yaitu rasa takut. Rasa takut akan apa? Bahwa di dalam hidup kita seringkali punya kalimat ini.
Kalau ntar gua bisnis gimana? Kalau nanti pemilu kacau gimana? Kalau nanti Tuhan gak jawab bagaimana? Bagaimana jika begini? Kalau bagaimana jika begitu? Bagaimana? Semua pertanyaan kita, saudara, kalau saudara gak punya rasa takut akan Tuhan, saudara hanya punya satu hal, saudara rasa takut akan dunia ini. Kalau saudara dan saya mau hidup berjalan dalam kuasa Allah, gak ada jalan lain. Mari kita hidup dalam takut akan Tuhan. Kalau saudara gak hidup takut akan Tuhan, saudara hanya hidup takut akan dunia ini, maka pertanyaan ini akan selalu muncul. Saudara ke gereja hanya gara-gara saudara takut akan dunia ini. Saudara pulang gereja, saudara merasa, yes, kayaknya Tuhan kasih jalan keluar. Tapi habis itu saudara takut lagi akan dunia ini, karena saudara gak punya rasa takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan itu bicara tentang hormat. Rasa takut akan Tuhan itu bicara tentang kekaguman. Di dalam bahasa Ibrani, takut memiliki kata yirah. Katakan bersama saya, yirah. Apa itu yirah? Kekaguman, saudara. Kalau saudara tadi jadi janda yang menemui Elia, ternyata tepung saudara gak habis-habis, minyak saudara gak habis-habis, maka yang akan muncul adalah saudara kagum sama Tuhan. Boleh sambil pemusik iringi saya. Saudara gak akan ada jalan lain selain saudara kagum sama Tuhan. Sebelum mulai ibadah tadi saya ajakkan saudara nyanyi. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Biar musik mainkan pujian ini. Saudara dan saya, lagu ini gak akan ada artinya kalau saudara gak ngalamin. Percaya deh. Maka lagu ini cuma kata-kata semata, cuma kata-kata aja. Saudara akan susah mendalaminya, meresapinya, susah. Tapi saya berdoa hari-hari ke depan saudara boleh ngalami perjumpaan sama Tuhan. Saudara minta sama Tuhan supaya saudara akhirnya bisa hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian, saudara. Yesaya 11 ayat 1-3 katakan, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ini bicara tentang kedatangan Yesus. Ciri-ciri Tuhan Yesus apa? Roh Tuhan akan ada padanya. 1. Roh hikmat. 2. Roh pengertian. 3. Roh nasihat. 4. Roh perkasaan. 5. Roh pengenalan. 6. Dan yang terakhir roh apa? Takut akan Tuhan. Dari semua 7 jenis roh Allah ini, apa yang menjadi kesenangan Yesus? Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Saudara baca Kisah Rasul 5 tadi. Sesudah di jemaat itu ada takut akan Tuhan. Ayat-ayat selanjutnya dikatakan apa? Ada tanda mujizat terjadi dalam hidup mereka. Ada kesatuan di dalam jemaat. Ada berkat, manusia menghormati mereka. Ada urapan yang menular. Waktu saya baca ini, wow, Tuhan, saya juga mau hidup dalam kuasa Allah. Syaratnya apa? Saudara harus hidup dalam takut akan Tuhan. 2 hari lalu saya nonton YouTube seorang pria yang dibawa oleh malaikat ke sorga. Waktu dia dibawa malaikat ke sorga, dia dibawa kepada perpustakaan di sorga. Kata dia mirip banget seperti perpustakaan di dunia, katanya. Namanya Chris Reed, dipakai Tuhan di dalam pelayanan namanya Morning Star Ministry di Amerika. Masih muda, saudara, usia 15 tahun dipakai Tuhan untuk menginjil kemana-mana. Waktu di
penglihatan itu, dia dibawa ke sorga, ada perpustakaan. Malaikat bawa dia ke satu buku. Lalu dia ambil buku itu. Bukunya diambil dari rak. Judul bukunya adalah Seven Spirit of the Lord, 7 roh Allah. Dia buka halaman pertama, roh Tuhan akan ada padanya. Dia buka halaman kedua, roh nasihat, roh pengertian, sampai halaman terakhir, roh takut akan Tuhan. Tapi ternyata halamannya robek. Lalu dia tanya malaikat, kenapa sobek? Kok sobek halamannya? Malaikat berkata, kalau roh takut akan Tuhan tidak ada, maka 6 roh yang lainnya gak ada gunanya. Terus gimana? Lalu dia coba sambungkan. Pas dia sambungkan, ketika ada roh takut akan Tuhan, maka 7 roh Allah berfungsi. Kalau saudara hidup dalam takut akan Tuhan, saudara berjalan dalam kuasa Allah. Yusuf itu dijual bukan sama kawannya, dijual sama koko-kokonya sendiri. Berapa banyak di antara saudara yang mungkin gak akur sama keluarga? Mungkin saudara merasa saudara-saudara gak asik. Mungkin saudara merasa kokomu, mungkin cicimu, adikmu, aduh kalau bisa gue punya yang lain deh. Yusuf dibuang jadi budak, dijual. Saudara pernah gak waktu kecil hilang di tengah kerumunan? Atau mungkin saudara punya anak hilang di tengah kerumunan. Rasa takutnya gimana tuh? Ini Yusuf bukan hilang di kerumunan, dijual. Di tengah-tengah di pasar budak semua orang tawar dia. Saudara, zaman itu budak tuh ditelanjangin di dalam kerangkeng-kerangkeng, di dalam kandang-kandang. Lalu sambil dipegang-pegang, oh ini nih, ini masih muda nih, masih kuat nih buat kerja nih. Coba balik badan. Kayak begitu saudara zaman dulu budak. Saudara kebayang gak ini Yusuf anak kesayangan bapaknya? Alkitab bilang dia punya gaun, dia punya jubah yang paling indah. Tapi jubah itu dicopot, dibuang sama saudaranya, dari hidup nyaman jadi hidup hancur. Tapi Yusuf punya satu hal, dia takut sama Tuhan. Alkitab berkata, dia dijual ke Potifar. Kerja benar-benar, lagi kerja benar-benar saudara. Istrinya Potifar suka sama Yusuf, mau perkosa Yusuf. Tapi apa yang Yusuf lakukan? Yusuf lari saudara. Lalu Yusuf bilang, gak mungkin saya lakukan kejahatan ini kepada Tuhan. Kok bisa Yusuf kayak begitu? Dia belum jadi jemaat GB Live, dia belum dilantik buat jadi pendeta saudara. Kita gak pernah dengar Yusuf dengar khotbah si A si B, enggak. Tapi Yusuf punya hikmat, Yusuf punya pengertian, Yusuf tahu Tuhan saudara. Mungkin gak ada mata yang melihat, tapi mata Tuhan melihat. Gara-gara dia jaga kekudusan, dia masuk penjara saudara. Tapi terus dia hidup dalam takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan saudara. Mungkin Yusuf gak pernah nyembuhin orang, tumpang tangan sembuhin orang, usir setan, enggak. Tapi satu ketika ada seorang laki-laki balik sini, balik sana pas tidur, kayak uring-uringan saudara. Stres, gak bisa tidur. Panggil, semua anak buahnya dipanggil. Terus dibilang, kemarin gue mimpi ya. Apa artinya dia? Gue bingung banget ya. Panggil aja orang pintar, namanya Firaun saudara. Panggil semua dukun-dukun yang paling pintar satu Mesir saudara. Mesir pada zaman itu adalah kerajaan yang paling powerful saudara. Panggil semua dukun-dukun, satu pun gak ada yang bisa artiin. Ada satu juru anggur bilang sama Firaun, dulu waktu saya di penjara, ada orang yang bisa ngertiin mimpi. Mungkin pada saat juru anggur lagi ngomong, mungkin di penjara Yusuf lagi ngapain? Ya mungkin lagi nyapu, ya, lagi bersih-bersih. Tapi karena dia berjalan dalam takut akan Tuhan,
Kalau saudara berjalan dalam takut akan Tuhan, mungkin saudara belum melihat mujizat, mungkin saudara masih pergi ke kantor seperti biasa, saudara tetap jadi ibu rumah tangga yang seperti biasa, saudara tetap buka toko seperti biasanya, tapi di luar sana Tuhan punya agenda buat saudara. Nama saudara disebut di kalangan-kalangan yang akan menjadi berkat buat saudara. Karena saudara memutuskan, saya mau hidup kudus Pak hari ini. Siapa yang mau hidup kudus? Mari hidup suci saudara. Amin. Saudara yang merokok, stop merokok. Stop rokok, gak ada gunanya. Saudara yang masih lihat-lihat yang gak benar, udah stop aja. Gak ada gunanya, benar saudara. Tuhan punya banyak. Tuhan siapin banyak buat saudara. Tapi Alkitab bilang apa? Alkitab bilang apa tuh di Yesaya? Bukan Tuhan yang jauh, bukan Tuhan kurang dengar, tapi dosamu yang menjadi penghalang. Nih, airnya udah berkurang. Kalau airnya berkurang, saya bisa isi gak sama ini? Bisa. Saya coba isi ya. Nanti kering kok tangannya. Saya coba isi ya. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena botolnya ketutup. Nih, ketutup sama dosa kita. Berkat Tuhan ketutup sama kepahitan saudara. Ketutup tuh sama brengseknya saudara. Ketutup. Sama pikiran negatif saudara ketutup. Sama ego saudara ketutup. Sama gengsi saudara ketutup. Sama kepahitan saudara ketutup. Sama dengki saudara ketutup. Padahal Tuhan hari-hari ini lagi curahkan berkat-berkat buat anaknya. Amin. Mari buka hati saudara. Takut sama Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan. Karena waktu saudara memutuskan saya mau takut akan Tuhan, saya mau hormati Tuhan, Tuhan ada di mana-mana saudara. Bos saudara mungkin gak lihat, orang tua saudara mungkin gak lihat, anak saudara mungkin gak lihat. Daud pernah bilang, aku pergi ke gunung di sana rohmu ada, aku pergi ke lembah di sana rohmu ada. Kenapa? Karena saudara udah diincar sama Tuhan. Kenapa saudara jadi target oleh Tuhan? Karena Tuhan sayang sama saudara. Tuhan mau berkati saudara berlimpah-limpah, berjalan dalam kuasa Allah. Yusuf dipanggil, hei, kamu dipanggil sama Firaun. Hah? Firaun? Alkitab berkata apa saudara? Yusuf cukur jenggotnya sama kumisnya. Wih. Karena Amsal katakan apa? Siapakah yang cakap dalam pekerjaannya? Dia akan berdiri di hadapan raja-raja. Saya berdoa saudara berdiri di hadapan raja-raja. Saudara berdiri di hadapan para bangsawan. Yusuf menghadap Firaun dan Firaun bilang, ini mimpi saya. Coba artikan. Wah, di situ saudara. Karena Yusuf hidup takut akan Tuhan. Kuasa Allah gak bekerja dengan tumpang tangan lewat Yusuf. Yusuf gak bahasa roh juga saat itu. Yusuf gak khotbah juga saat itu. Tapi Tuhan kasih hikmat buat Yusuf. Karena salah satu dari 7 roh Allah adalah roh hikmat. Saya berdoa, saudara yang kerja sebagai profesional, dunia ini penuh dengan apa? Tanda tanya. Ada solusi gak nih kita ada masalah ini? Ada solusi gak nih kita ada masalah ini? Ada ide gak? Saya berdoa, Tuhan kasih hikmat buat saudara. Hikmat saudara bikin perusahaan saudara melejit. Hikmat yang Tuhan kasih membuat perusahaan saudara booming. Sehingga orang lihat, kayaknya gue gaji lu kekecilan deh. Saya berdoa saudara, bahwa berjalan dalam kuasa Allah Gak selalu saudara orang sakit disembuhkan. Makanya tadi dikatakan tanda dan mujizat.
Kalau saudara di kantormu kau jadi berkat, itu tandanya. Kalau bisnismu Tuhan berkati dengan omset dan sebagainya, Tuhan datangkan pelanggan, itu tandanya. Karena mujizat itu adalah dari yang tidak ada menjadi. Mari kita hidup takut akan Tuhan supaya kita bisa ngomong, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Awalah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Saudara, saya mau tampilkan beberapa ayat buat saudara. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Koma apa lagi? Koma apa lagi? Gak ada gunanya kaya, habis itu makan bubur disaring, ginjal rusak lah, paru-paru bocor lah. Gak ada gunanya saudara kaya, habis itu harta saudara berantem, anak saudara ribut-ribut. Tapi kalau saudara takut akan Tuhan, saudara gak cuma kaya, saudara dihormati. Gak cuma dihormati, ada kehidupan. Apa maksudnya kehidupan? Saudara nikmati kekayaan saudara. Saudara nikmati kekayaan saudara. Orang kaya sejati juga nabur, gak takut saudara. Nabur aja terus. Nabur aja terus. Makanya kita bilang ada yang berhemat, gak nambah-nambah uangnya. Ada yang menabur-nabur, uangnya nambah mulu. Amsal 1 ayat 29. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber apa? Kehidupan. Sehingga orang terhindar dari apa? Jerat maut. Saya gak banyak kenal dengan seorang yang namanya Iin Cipto, tapi seorang hamba Tuhan yang punya pengikut banyak juga. Dimana 1-2 minggu belakangan ini lagi heboh. Di TikTok dia heboh, di YouTube dia heboh saudara. Gara-gara dia ngaku dia dapat penglihatan. Di dalam penglihatan itu saudara, ada orang-orang yang terangkat, dia juga terangkat. Tapi orang-orang yang terangkat ini nangis. Kenapa nangis? Karena dilihat saudara-saudaranya ketinggalan, anak-anaknya ketinggalan, teman-temannya ketinggalan. Dan Ibu Incito ini bilang begini, saya nggak cerita ini setuju nggak setuju, cuma menurut saya ambil aja baiknya. Toh juga nanti nubuat akan dibuktikan nanti. Tapi kalau ada yang baik kita bisa ambil aja saudara. Dia bilang yang ketinggalan itu orang-orang yang di gereja yang saya kenal, ada jemaat saya juga. Yang apa? Yang kalau dengar firman kayak botol ketutup, nggak dilakuin. Sama saya juga dulu kayak begitu saudara. Apalagi saya pintar teologi. Tapi saya bersyukur Tuhan ingatkan. Saya bersyukur hari-hari ini saya mau ngajak kita semua hidup berjalan dalam kuasa Allah, hidup melekat sama Tuhan, supaya saudara dan saya terlepas dari jerat maut. Apapun teologi tentang pengangkatan, orang boleh berdebat, tapi gak akan ada gunanya ketika itu terjadi nanti saudara. Saya berdoa kita semua bisa reunian di sorga saudara. Mari pagi ini pagi pertobatan saudara. Kalau ada orang yang saudara sakit hati, ampuni. Kalau ada yang bermasalah sama saudara-saudara, datang deh. Saudara aja yang datang, saudara yang minta maaf deh. Walaupun saudara yang benar, saudara aja yang minta maaf, gak apa-apa. Yang penting saudara hidup dalam pengampunan, dalam kasih. Tuhan bilang, kalau lu pergi mau bawa persembahan ke bait Allah, terus lu ada ganjelan sama orang, ada masalah sama orang, lu damai dulu deh. Gak ada gunanya persembahan lu. Mari hidup berdamai saudara. Mari hidup dalam takut akan Tuhan. Mari hidup dalam pertobatan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau saudara itu takut akan Tuhan, lu pintar semua, punya ide brilian. Masalah menjadi masalah karena kita nggak tahu solusinya. Tapi kalau dalam hidup saudara punya hikmat, saudara punya solusi atas setiap masalah. Bagaimana punya hikmat? Yaitu
Takut akan Tuhan. Yang terakhir Mazmur 25 ayat 12 keren banget nih. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Wis. Ikut Google Map aja masih bisa nyasar. Ada banyak jalan. Pakai logika kita nih. Kayaknya ini yang benar nih. Kalau saudara takut akan Tuhan, Tuhan yang tunjukin jalan mana yang saudara harus pilih. Sebagai penutup saudara, saya mau ingatkan saudara kisah. Abraham kaya, Lot juga kaya. Dua-duanya ribut, dua-duanya berantem saudara. Ini paman sama ponakan. Biasanya begitu kan, kalau lagi susah akur, pas sudah sama-sama kaya berantem. Tapi orang yang berjalan bersama Tuhan, orang yang berjalan dalam kuasa Allah, dia gak takut, gak egois. Abraham bilang apa sama Lot? Abraham bilang gini sama Lot, kamu pilih aja mana yang terbaik menurut kamu. Kalau saya ke kiri, kalau kamu pilih kiri, saya kanan. Kalau kamu pilih kanan, saya kiri. Tahu apa yang dipilih sama Lot? Nanti saudara baca di kitab Kejadian ya. Lot lihat-lihat. Lalu Lot lihat apa? Ini satu tempat. Alkitab bilang Lot melihatnya seperti taman Tuhan. Seperti taman Tuhan. Jadi Lot bilang sama Abraham, saya pilih itu. Oke, kata Abraham. Karena kamu pilih itu, saya kesini. Ya udah ya, kita damai ya. Ini nih, orang berjalan bersama Tuhan, orang berjalan dalam kuasa Allah, gak takut apapun, saudara. Gak takut sama dunia, karena dia takutnya sama Tuhan. Gak takut sama kemiskinan, karena takutnya sama Tuhan. Gak takut kekurangan, karena takutnya sama Tuhan. Tahu yang Lot pilih apa, saudara? Sodom dan Gomora. Jadi tempat yang Lot pilih, yang dianggap seperti taman Tuhan kelihatannya, namanya adalah Sodom dan Gomora. Siapakah yang takut akan Tuhan? Kepadanya lah Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Ternyata yang Abraham pilih tanah yang berlimpah susu dan madu. Mungkin saudara pikir Tokobo kayaknya gak strategis deh. Tapi kalau saudara berjalan dalam kuasa Allah, mudah bagi Tuhan untuk datangkan omset buat saudara. Saya mau ingatkan kepada kita semua pagi hari ini, mari kita takut sama Tuhan. Mari kita takut sama Tuhan. Kalau kita takut sama Tuhan, saudara, kekhawatiran hilang, ketakutan akan dunia ini hilang, karena saudara berjalan bersama Tuhan. Jalan sama Tuhan itu apa? Digendong, saudara. Digendong. Bahkan walaupun saudara jatuh, gak akan sampai tergeletak, karena ada tangan Tuhan yang menopang saudara. Yuk kita bangkit berdiri. Kau sungguh indah, tiada taranya. Haleluya, haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjub, sungguh ajaib, untuk dimengerti. Lebih dari semua,
Jadi yang di TikTok atau di YouTube-nya Bu Eni Cipto itu dibilang yang ketinggalan dari pengangkatan itu adalah orang-orang yang hidupnya gak takut sama Tuhan. Walaupun Kristen, walaupun pendeta. Saya pikir ini hal yang baik ya. Walaupun secara teologi mungkin sedikit berbeda sama saya. Tapi saya pikir nggak ada salahnya kita hidup dalam kekudusan, saudara. Nggak ada salahnya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Supaya saudara, makin hari kita makin berjalan dalam kuasa Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kepada setiap kami untuk kami berjalan hidup dalam takut akan Tuhan. Amin. Dan kami mau bersyukur dengan perjamuan kudus ini Bapak buat pesan pagi hari ini. Dengan mengangkat roti di tangan kanan kami mengatakan dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Kristus, Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosa pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh kebenaran. Oleh bilur-bilur aku menjadi sembuh dalam nama Yesus. Inilah tubuh Kristus. Makanlah. Dengan mengangkat anggur di tangan kanan kami mengatakan dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni. Dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Minumlah. Terima kasih pagi hari ini saya mau ajak kita, mari kita hidup dalam pertobatan. Saya beri saudara waktu 1-2 menit, saudara berdoa sama Tuhan, minta ampun buat setiap pelanggaran yang saudara lakukan. Bikin komitmen sama Tuhan untuk saudara mau hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kesucian. Hari-harinya semakin dekat. Oh, Yesus akan datang kali yang kedua. Mari semua saudara, mempelai laki-laki itu akan datang dan mengadakan perjamuan kawin anak domba. Sebagaimana kita di dunia ketika kita mau melaksanakan pernikahan, kita akan mengenakan gaun yang terbaik. Siapapun mempelai wanita yang saudara sering lihat dalam pernikahan, mereka menggunakan gaun putih berkilau.
Biarlah di dapat Tuhan kita seperti mengenakan gaun putih yang berkilau di dalam kekudusan, di dalam kesucian. Ya benar, dosa saudara sudah diampuni oleh darah Yesus. Tapi Tuhan mau ajak kita semua pagi hari ini, kita mau berjalan dalam kekudusan itu. Kita mau berjalan dalam kesucian itu. Kita mau hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Buang dengki itu saudara, buang kepahitan itu. Buang penyesalan akan masa lalu. Biar saudara keluar dari gereja ini, saudara plong, saudara lega, saudara membuat satu hubungan yang baru bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus, beri kami roh takut akan Tuhan. 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 Mari saudara yang mau hidup takut akan Tuhan. Walaupun mungkin saudara tidak tahu gimana caranya, mungkin saudara merasa gak mampu, tapi saudara mau bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau hidup takut akan Tuhan. Saya mau ajak saudara yang mau hidup takut akan Tuhan. Tidak ada paksaan, tidak ada paksaan. Saudara yang mau hidup takut akan Tuhan, saudara angkat tangan saudara. Jangan merasa terpaksa. Kalau saudara bilang Tuhan saya mau hidup takut akan Tuhan pagi hari ini, angkat tangan saudara. Dan saudara yang mau hidup takut akan Tuhan, hamba berdoa Bapa dalam nama Yesus, Kau melihat siap tangan-tangan yang terangkat ini Bapa. Pegang tangan-tangan ini Bapa. Kami berjalan keluar dari kepahitan, kami berjalan keluar dari rasa bersalah, kami berjalan keluar dari ego kami. Kami berjalan keluar dari ketakutan kami berjalan keluar dari dosa-dosa kami berjalan keluar dari budaya yang ada di dunia ini. Kami masuk berjalan bersama kuasa Allah, kami berjalan bersama Allah ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Sekalipun lewat lembah yang gelap, kami gak takut bahaya karena ada Tuhan beserta dengan kami. Berjalan dalam pengampunan, berjalan dalam kasih, berjalan dalam kemurahan hati. Kami minta Bapa dengan tangan yang terangkat ini, beri kami Bapa pengurapan yang baru, pengurapan yang baru. Roh Tuhan ada pada kami, roh nasihat, roh keperkasaan. Beri pada kami 7 roh Bapa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima dengan iman pengurapan yang baru dalam hidup saudara. Haleluya, haleluya. Bersama malaikat di sorga, bersama 24 tua orang kudus yang ada di tahta Allah. Kami jemaat Gemelai, kami mau hidup takut akan Tuhan. Kami menaikkan pujian ini untuk sebagai penghormatan kepadamu.
dan hiduplah dalam takut akan Tuhan. Terimalah rahmat berkat Tuhan yang telah menebus dosamu, yang telah mencurahkan darahnya bagimu, yang sudah memaparkan rancangan yang indah, bukan rancangan kecelakaan. Pulanglah dan terimalah rahmat berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom, damai sejahtera-Nya, mulai siang hari ini sampai perjumpaan di awan-awan. Yesus menyebut saudara dan keluarga saudara yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.